Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Mawardi MAG selaku dosen mata kuliah pengembangan model pembelajaran kontemporer, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3, kelompok pengajaran sosial, akan mempresentasikan makalah kami. Makalah kami terdiri dari 5 tema yang nanti masing-masing akan dipresentasikan oleh rekan-rekan kami. Selamat mendengarkan. Kelompok model pengajaran sosial. 1. Model bermain peran atau role playing. Bermain peran adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. Sedangkan menurut Kadaryono dalam jurnal online, bermain peran merupakan suatu aktivitas yang dramatik, biasanya ditampilkan oleh sekelompok kecil siswa yang bertujuan mengeksploitasi beberapa masalah yang ditemukan untuk melengkapi partisipan dan pengamat dengan pengalaman belajar yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman mereka. Kardoyo 2009. Adapun langkah-langkah dalam bermain peran, yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 3. Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing beranggotakan 5 atau lebih. 4. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 5. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. 7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk membahas atau memberi penilaian atas penampilan masing-masing kelompok. 8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 9. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara umum. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah 1. Dapat memberi kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 2. Bisa menjadi pengalaman belajar menyenangkan yang sulit untuk dilupakan. 3. Membuat suasana kelas menjadi lebih dinamis dan antusias. 4. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. 5. Memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Adapun kekurangannya yaitu 1. Banyaknya waktu yang dibutuhkan. 2. Kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswa jika tidak dilatih dengan baik. 3. Ketidakmungkinan menerapkan rencana pembelajaran jika suasana kelas tidak kondusif. 4. Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang akan menghabiskan waktu dan tenaga. 5. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui model ini. Model mitra belajar partner in learning.
Pengertian model mitra belajar partner and learning. Model mitra dalam pembelajaran merupakan kelompok model pengajaran sosial. Kelompok ini muncul karena adanya suatu anggapan mengenai tabiat dasar manusia sebagai makhluk sosial dan cara mereka belajar. Salah satu kelompok model ini adalah mitra-mitra dalam pembelajaran, di mana siswa bekerja sama dengan teman atau berkelompok di dalam memecahkan masalah. Jadi dapat dikatakan bahwa model mitra-mitra dalam pembelajaran ini disempurnakan menjadi model investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan sebuah bentuk pembelajaran kooperatif yang berasal dari John Dewey, kemudian dikembangkan oleh Telan dan diperluas serta dipertajam oleh Shlomo Yael Sharan dan Rachel Lazarowicz. Model ini melibatkan siswa sejak dari perencanaan, baik di dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Investigasi kelompok dapat membangun nilai-nilai pendidikan, di antaranya melalui proses demokratis. Tujuan model mitra belajar partner and learning. Yang pertama adalah sinergi yang ditingkatkan dalam bentuk kerjasama akan meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar daripada lingkungan kompetitif individual. Yang kedua, setiap anggota kelompok kooperatif saling belajar satu sama lain. Ketiga, interaksi antar anggota akan menghasilkan aspek kognitif. Keempat, kerjasama antar anggota kelompok yang dapat meningkatkan perasaan positif, menghilangkan penyendirian, membangun hubungan, dan memberi pandangan positif terhadap orang lain. Kelima, kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan harga diri setiap anggota kelompok, sehingga akan lebih dihormati dan dihargai oleh orang lain dalam sebuah lingkungan. Keenam, meningkatkan kapasitasnya untuk bekerja sama secara produktif yang berguna bagi skill sosial mereka secara umum. Ketujuh, melalui pembelajaran kooperatif, setiap siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam bekerja sama. Model pengajaran, model mitra belajar atau partner in learning, menyajikan sebuah masalah yang memancing perhatian dan kehibaan siswa. Aktivitas kelompok muncul dalam jumlah struktur eksternal minimalis yang diberikan oleh seorang guru. Peran guru dalam investigasi kelompok yaitu sebagai konselor, konsultan, dan pemberi kritik yang ramah. Kelebihan model mitra belajar. Siswa menjadi lebih aktif, diskusi menjadi lebih aktif, tugas guru akan lebih ringan. Siswa yang nilainya tinggi diberikan sebuah penghargaan yang dapat mendorong semangat belajar siswa. Tiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda sehingga tidak mudah untuk mencari jawaban dari kelompok lain. Kemudian kekurangan model mitra belajar.
dan membutuhkan waktu yang lama. Siswa cenderung ribut sebab peran seorang guru sangat sedikit. Biasanya siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan hasil temuannya kepada temannya. Model investigasi kelompok atau group investigation. Model pembelajaran investigasi kelompok dirancang oleh Herbert Stellen, selanjutnya diperluas dan diperbaiki pada tahun 1970-an oleh Solomo dan Yael Saran dari Universitas Tel Aviv, Israel. Model pembelajaran investigasi kelompok merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan antara 5 atau 6 siswa yang heterogen. Kelompok dengan anggota yang tidak terlalu banyak tentu saja akan mendinamiskan kegiatan dalam belajar sehingga setiap anggota akan merasa menjadi bagian dari kelompok yang bertanggung jawab. Penyusunan kelompok oleh guru dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya masalah kesenjangan dalam kemampuan antar kelompok. Unsur-unsur model investigasi kelompok. Ada 4 unsur. Yang pertama adalah sintagmatik. Yang kedua, sistem sosial. Yang ketiga, prinsip reaksi. Yang keempat, sistem pendukung. Keempat hal ini saling berkaitan dan berhubungan. Langkah-langkah model investigasi kelompok. Jadi untuk menentukan investigasi kelompok ada langkah-langkah yang hendaknya dilaksanakan. Yang pertama adalah memilih topik. Yang kedua, perencanaan kooperatif. Yang ketiga adalah implementasi. Yang keempat, analisis dan sintesis. Yang kelima, presentasi hasil final. Dan yang keenam adalah evaluasi. Pembelajaran investigasi kelompok mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, dapat dipakai untuk mewujudkan tanggung jawab dan kreativitas siswa, baik secara perorangan maupun individu. Yang kedua, membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran dan berorientasi menuju pembentukan manusia sosial. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru sehingga dapat membangun pengetahuan siswa. Model penelitian hukum. Pengertian model penelitian hukum menurut Donald Oliver dan James P. Schaefer ialah menggagas suatu gaya penelitian hukum untuk membantu siswa belajar berpikir sistematis mengenai isu-isu kontemporer. Model ini mengharuskan siswa merumuskan isu-isu tersebut sebagai persoalan kebijakan publik dan menganalisis posisi mereka sendiri. Dalam pembelajaran model penelitian hukum ini memiliki beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi kasus, bahwa guru memperkenalkan materi kasus, kemudian guru mereview fakta,
Kemudian tahapan yang kedua adalah identifikasi isu. Pada tahapan ini kegiatannya adalah menitik beratkan pada siswa, yaitu siswa membuat tesis atau fakta-fakta dan isu-isu kebijakan publik. Kemudian siswa memilih satu isu kebijakan publik untuk didiskusikan. Siswa mengidentifikasi nilai dan konflik. Kemudian siswa mengenali fakta dasar dan permasalahan seputar definisi kasus tersebut atau definisi isu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemilihan posisi. Juga menitik beratkan pada kegiatan siswa. Siswa mengartikulasikan posisinya. Kemudian siswa mengungkapkan prinsip dasar dari nilai sosial atau konsekuensi suatu keputusan hukum. Yang keempat adalah eksplorasi sikap, pendirian, dan argumentasi. Siswa menjelaskan nilai-nilai yang dilanggar. Kemudian kegiatan berikutnya dalam tahapan ini juga siswa membuktikan konsekuensi prinsip yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Kemudian siswa membuat prioritas. Kemudian selanjutnya adalah siswa menegaskan prioritas dan memaparkan minimnya pelanggaran di dalam sebuah isu atau kasus. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah penegasan dan kualifikasi prinsip. Di sini kegiatannya juga menitik beratkan kepada kegiatan siswa, yaitu siswa menegaskan posisi serta alasan memilih posisi tersebut. Siswa mengualifikasi posisi. Kemudian tahapan yang keenam adalah uji asumsi faktual di balik posisi yang dianggap terbaik. Kegiatannya masih juga kepada siswa. Siswa mengidentifikasi asumsi faktual, mengidentifikasi asumsi faktual dan menentukan apakah asumsi tersebut relevan atau tidak. Kemudian siswa juga menentukan konsekuensi-konsekuensinya dan menguji validitas aktualnya. Apakah benar-benar akan terjadi atau tidak. Itulah tahapan-tahapan dalam pembelajaran penelitian hukum. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model penelitian hukum. Saya sampaikan adalah kelebihan. Yang pertama. Kelebihan yang pertama adalah memotivasi siswa untuk aktif menganalisis sebuah kasus sehingga tidak mudah menentukan sikap dan menyimpulkan tanpa dasar. Kemudian kelebihan yang kedua adalah memotivasi siswa untuk berdebat secara aktif dan memberi argumen logis dan rasional sehingga meningkatkan kemampuan verbal siswa. Kelebihan yang ketiga yaitu mengembangkan keterbukaan, menghargai perbedaan pendapat. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang sebuah kasus. Kelebihan yang terakhir adalah banyak
isu sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga model ini mudah diterapkan untuk setiap kompetensi dasar. Sementara kelemahannya adalah membutuhkan implementasi yang cukup lama karena perubahan metode pembelajaran sebelumnya yang tidak menuntut keaktifan siswa. Kemudian kelemahan yang kedua adalah sulit untuk mengarahkan argumentasi siswa pada awalnya karena tidak semua siswa mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi debat kusir sehingga memerlukan waktu lama dan terjadi perdebatan yang kadang tidak bisa berakhir karena terbatas pada pengetahuan-pengetahuan dasar sebelumnya. Model penelitian sosial. Penelitian ialah usaha menarik kesimpulan yang bisa dipercaya kebenarannya, dilakukan secara sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Dilansir dari Wikipedia, adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan yang dirancang guna menambah pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik sosial. Istilah sosial ini mengacu pada hubungan antara orang-orang, kelompok, seperti keluarga, institusi, atau lingkungan yang lebih besar. Cara-cara dalam penelitian yang pertama sistematis, yaitu dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana hingga kompleks. Rencana dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah yang sudah dipikirkan sebelumnya. Mengikuti prosedur ilmiah, yaitu dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, berikut ini prosedur penelitian. Yang pertama, penelitian diharapkan pada suatu kebutuhan atau masalah tertentu. Merumuskan masalah hingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalah jadi jelas. Menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data, dan dikembalikan pada hipotesis yang sudah dirumuskan. Menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut serta implikasinya di masa depan. Ciri-ciri penelitian sosial. Mempunyai tujuan tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuat penelitian lebih fokus dan tidak bercabang pada hal lain. Penelitian sosial dilakukan dengan terencana, menggunakan metode yang sistematis dan tepat sasaran. Melakukan analisis secara logis atau rasional dengan menggunakan suatu teori sebagai dasar atau pedomannya. Bersifat ilmiah dan diangkat dari fenomena atau kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat atau bersifat empiris. Proses pencarian data dalam penelitian sosial dilakukan secara objektif, di mana peneliti harus bersikap netral atau tidak memihak dan tidak memiliki kecenderungan tertentu. Objek dalam penelitian sosial adalah gejala dan fakta sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat. Menghasilkan suatu kesimpulan dapat ditarik generalisasi, terutama pada penelitian sosial yang menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif, peneliti harus menghindari generalisasi karena objek penelitian dilakukan dalam lingkup sempit dan kontekstual. Penelitian sosial dilakukan dalam suatu proses yang cukup panjang, mulai dari proposal, penelitian, proses penelitian atau pencarian data, dan dilanjutkan dengan analisis data. Dalam penelitian sosial, biasanya disertai dengan instrumen atau alat penelitian seperti kuesioner, alat perekam suara maupun gambar, serta pedoman wawancara. Peneliti memerlukan manajemen waktu yang baik dalam melakukan penelitian sosial, agar peneliti dapat
dilakukan dengan efisien dan efektif. Manfaat model penelitian sosial. Yang pertama, manfaat sosial dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial, digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat, digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab akibat suatu fenomena, kebijakan atau perubahan sosial, memperkirakan fenomena sosial yang akan terjadi berdasarkan fakta yang telah dihadapi. Berikutnya adalah manfaat akademis. Yang pertama, untuk mengetahui ketercapaian dan keberhasilan program penelitian. Yang kedua, memberikan rekomendasi atau referensi serta mendorong dilakukannya penelitian lanjutan yang bersifat progresif. Manfaat bagi peneliti. Yang pertama, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi syarat akademik atau pengembangan karir. Yang kedua, mendorong sikap kritis, kerja keras, dan pantang menyerah bagi setiap peneliti. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.